Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang solih dan solihah. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Welcome to my channel. Bersama saya Nur Faizatul Maula. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Abraha dan pasukan bergajah. Apakah kalian sudah tahu kisah Abraha dan pasukan bergajah? Untuk menambah pengetahuan kita, mari kita simak videonya ya. Ditonton sampai habis. Kisah Abraha dan pasukan bergajah. Kisah ini telah Allah abadikan, telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Kisah Abraha dan pasukan bergajah. Kita mulai, siapa itu Abraha? Abraha adalah seorang panglima perang yang sangat hebat dan kuat. Dia diutus oleh Raja Najasyi ke negeri Yaman. Pada saat itu, negeri Yaman dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja yang kejam tersebut tega membunuh rakyatnya dengan cara membakar mereka hidup-hidup dalam sebuah parit. Mendengar berita tersebut, Raja Najasyi dan Raja Syam yang pada saat itu beragama Nasrani merasa sangat marah sekali. Mereka mengutus Abraha dan satu orang temannya untuk melawan raja yang kejam tersebut. Sesampainya di Yaman, Abraha dan temannya berhasil mengalahkan Raja Yaman yang kejam tersebut. Akhirnya Yaman dipimpin oleh Abraha dan juga temannya. Namun seiring berjalannya waktu, Abraha bersama temannya sering bertengkar dan berbeda pendapat. Akhirnya mereka melakukan duel 1 lawan 1. Dalam duelnya tersebut, Abraha menang, sedangkan temannya tewas terbunuh oleh Abraha. Mengetahui bahwa temannya tewas terbunuh oleh Abraha, Raja Najasyi merasa sangat marah sekali kepada Abraha. Lalu Abraha mengirimkan banyak sekali hadiah untuk raja agar raja senang. Raja tidak marah kepada Abraha dan tidak menghukum Abraha. Dan tidak hanya itu, Abraha juga membangun sebuah gereja sebagai bentuk permintaan maaf kepada raja. Gereja tersebut dinamai Al-Qulaisy. Dan Abraha juga berjanji bahwa ia akan membuat manusia di seluruh bumi ini untuk datang mengunjungi gereja Al-Qulaisy tersebut. Abraha merasa sangat iri karena Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi banyak orang untuk pergi haji. Lalu ia berusaha agar orang-orang mendatangi gereja Al-Qulaisy tersebut dan meninggalkan Ka'bah. Mengetahui niat buruk Abraha, bangsa Arab di kota Mekah merasa sangat kesal kepada Abraha karena mereka begitu sangat mencintai Ka'bah. Lalu pada suatu hari,
beberapa orang pemuda dari suku Kinanah menuju Yaman untuk berbuat kerusakan di gereja Al-Qulaisy tersebut. Dinding gereja dilumuri oleh kotoran yang sangat menjijikan. Lalu keesokan harinya Abraha mendapati gerejanya yang sangat kotor dan begitu berantakan. Abraha sangat marah sekali kepada penduduk kota Mekah. Abraha berjanji bahwa ia akan menghancurkan Ka'bah. Ia akan menghancurkan Ka'bah yang sangat dicintai penduduk kota Mekah. Lalu Abraha membentuk pasukan. Prajurit dikumpulkan. Abraha menggunakan gajah untuk mencungkil Ka'bah sehingga Ka'bahnya hancur. Gajah yang digunakan Abraha sangatlah besar sekali dan sangat kuat. Gajah tersebut juga sangat terlatih untuk perang dan ada satu ekor gajah yang menjadi pemimpin mereka. Dia gajah yang paling kuat juga paling besar di antara gajah-gajah yang lain. Gajah tersebut bernama Mahmud. Abraha mulai melakukan perjalanan menuju kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan menuju kota Mekah, ternyata Abraha dan pasukannya mendapat beberapa rintangan. Mereka dihadang oleh penduduk kota Mekah yang tinggal di pinggiran kota Mekah. Namun, mereka berhasil mengalahkan penduduk kota Mekah karena pasukan Abraha sangat kuat sekali. Bahkan harta penduduk kota Mekah pun mereka rampas. Unta mereka rampas, bahkan sampai bahan pokok pun mereka rampas karena mereka benar-benar sangat kuat sekali. Hingga akhirnya Abraha berhasil masuk ke kota Makkah. Saat di kota Makkah ada hal yang unik. Satu ekor gajah yang paling besar tadi, pemimpinnya yang bernama Mahmud, tiba-tiba tidak mau berjalan. Dia hanya diam saja ketika disuruh mendekati Ka'bah. Melihat pemimpinnya diam, gajah-gajah yang lain pun juga hanya diam saja. Hal itu membuat Abraha dan pasukannya kebingungan. Mereka memaksa gajah-gajah tersebut untuk mendekati Ka'bah. Mereka menarik, memukuli, sampai melukai gajah-gajah tersebut dengan beberapa pisau dan pedang agar gajah tersebut mau menuruti perintah mereka. Tetapi tetap saja Mahmud dan lainnya tidak mau mendekati Ka'bah. Lalu di tengah-tengah kesibukan Abraha dan pasukannya memaksa gajah untuk mendekati Ka'bah, tiba-tiba Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong, burung yang datang secara berkelompok-kelompok dalam jumlah yang banyak, yang terus-menerus. Burung-burung tersebut bernama burung ababil. Mereka membawa 3 batu kecil dari tanah yang terbakar oleh api neraka. 2 buah batu dibawa menggunakan kakinya dan 1 batu dibawa menggunakan parungnya atau mulutnya burung. Lalu batu-batu tersebut dijatuhkan di atas pasukannya Abraha. Pasukan Abraha yang kuat lalu tiba-tiba lemah dan mereka tidak bisa melawan. Akhirnya mereka tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Allah menghancurkan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Gimana itu daun-daun yang dimakan ulat? Ketika batu mengenai mereka, maka badan mereka seketika terlepas. Kakinya terlepas, tangannya terlepas, jari-jarinya pun ikut terlepas.
Pasukan yang kuat dan sombong milik Abraha dengan sekejap langsung hancur hanya dengan 3 buah batu kecil yang dibawa oleh burung ababil yang berbondong-bondong dari neraka. Dan niat mereka yang akan menghancurkan Ka'bah, Allah gagalkan. Sebaliknya, Allah malah menghancurkan mereka dalam waktu yang sekejap saja. Dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menjaga Ka'bahnya tanpa perlu bantuan siapapun. Tidak ada satupun penduduk kota Mekah yang melawan Abraha. Ketika Abraha sampai di kota Mekah, hanya Allah saja Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong dengan membawa 3 batu-batu kecil yang terbakar, dan dengan mudahnya Allah menghancurkan pasukan Abraha yang sangat kuat itu. Dan dengan mudahnya Allah menghancurkan orang-orang yang sombong seperti pasukannya Abraha. Abraha merasa sombong karena pasukannya kuat, sangat kuat sekali. Dia merasa bahwa dia mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata dia lupa bahwa Allah itu lebih kuat daripada dia dan pasukannya. Dan kisah ini telah Allah abadikan, telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Oke, sampai di sini kisah Abraha dan pasukan bergajah. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri Abraha dan pasukannya. Semoga sifat-sifat buruk tersebut tidak ada pada diri kita. Kita itu hanya manusia yang lemah, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita merasa kuat melakukan sesuatu, tetapi ingatlah, itu hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum.